Rahayu teman-teman semuanya, kembali lagi di Kinarya Gotama. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang berkaitan tentang belajar spiritual untuk pemula. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang apa itu spiritual dan bagaimana kita memulai laku spiritual, teman-teman bisa tonton video-video saya sebelumnya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ataupun teman-teman bisa cek langsung di channel YouTube Gotama Production. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang mindfulness. Berdasarkan penelitian, manusia rata-rata berpikir sekitar 60.000 pikiran dalam sehari. Dan yang menjadi masalahnya adalah kebanyakan pikiran kita itu selalu memikirkan tentang masa lalu, bisa mengenang ataupun menyesali masa lalu, dan khawatir akan ketidakpastian masa depan. Hal tersebut membuat dampak negatif yang akan membuat diri kita stres, bimbang, depresi, dan akhirnya akan berpengaruh pada kesehatan fisik. Pikiran kita bisa menjadi musuh yang sangat buruk bagi kita jika kita tidak bisa mengendalikannya. Sebagai contoh singkat, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar mengamati pikiran kita. Sekarang pejamkanlah mata teman-teman. Lalu bayangkan seekor kucing berwarna kuning. Bisa? Oke, sekarang bukalah mata teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa semua. Tapi sekarang saya minta teman-teman pejamkan mata kembali dan bayangkan kembali seekor kucing berwarna kuning selama 1 menit. Pertahankan gambaran itu, jangan biarkan ada pikiran lain yang masuk ke dalam gambaran itu. Teruslah berkonsentrasi. Apakah bisa? Saya yakin kebanyakan atau hampir semua tidak bisa. Akan ada saja pop-up pikiran yang muncul. Entah slide kejadian masa lalu, adegan film, lagu, pekerjaan, teman. Ada dalam hati berucap, ini latihan apaan sih, nggak jelas banget. Buang-buang waktu. Atau apapun itu. Apakah itu wajar? Iya, hal itu sangat wajar. Itulah naturalnya cara kerja pikiran kita. Selalu lompat-lompatan. Ada salah satu guru spiritual terkemuka mengatakan, pikiran kita layaknya seperti monyet gila. Monyet saja sudah pecicilan kan kesana kemari. Apalagi monyet gila. Pasti ngeselin banget. Tapi begitulah naturalnya pola pikir kita bekerja. Dan jika kita mengikutinya, kita akan kehabisan energi. Yang akhirnya akan melelahkan hati dan fisik. Yang pada akhirnya akan putus asa. Kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Dan cara terbaik adalah dengan mindfulness. Apa sih mindfulness? Simpelnya mindfulness berarti kesadaran kita hadir sepenuhnya dalam masa sekarang atau saat ini. Maksudnya, gampangnya gini, kalau saat ini teman-teman lagi fokus menonton video ini dan aktivitasnya hanya menonton video ini, itu tandanya teman-teman sedang mindfulness. Tapi kalau menonton video ini cuman pikiran kemana-mana, kepikiran hal lain kayak pekerjaan, tugas sekolah, hutang, masalah keluarga, ataupun disambi melakukan aktivitas lain seperti menonton video ini sambil berberes, menyapu, makan, lihat feed sosmed gitu dan yang lainnya. Itu namanya teman-teman tidak dalam keadaan mindfulness. Dan menurut pengalaman saya yang sudah saya praktekkan, mindfulness ini seperti pil ajaib yang sangatlah efektif untuk memaksimalkan potensi diri dalam kita melakukan hal yang sedang kita kerjakan. Karena apa? Karena tingkat kesadaran kita sedang dalam mode on 100%. Dan juga cara ini adalah cara yang efektif dalam mengurangi bahkan menghilangkan stres, bingung, bimbang, galau atau sejenisnya. Karena dengan latihan seperti ini kita bisa mengendalikan pikiran negatif kita yang masuk di pikiran kita. Apabila masuk pikiran negatif pun, kita bisa mengendalikannya dengan kita tidak terbawa secara emosi akan pikiran yang muncul tersebut. Karena kita dalam keadaan sadar bahwa kita bukan pikiran kita. Saya ulangi, karena ini penting. Kita sadar bahwa kita bukan pikiran kita. Seperti ada jarak antara diri kita dengan pikiran kita.
dan sensasinya dapat langsung bisa dirasakan. Sekarang bagaimana cara melatih agar kita bisa semakin mindfulness? Sebenarnya teman-teman bisa melatih mindfulness itu di mana saja dan kapan saja. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan sendiri berdasarkan kondisi masing-masing. Baik, latihan yang pertama adalah meditasi. Buat teman-teman yang ingin belajar meditasi untuk pemula, saya sudah buatkan videonya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Atau teman-teman bisa cek langsung di channel Gotama Production. Oke, saya lanjutkan. Simpelnya, meditasi itu adalah mengheningkan pikiran dan gejolak batin secara konsisten dalam keadaan sadar. Intisari meditasi itu sendiri adalah kesadaran. Untuk latihan meditasi mindfulness itu sendiri sangatlah mudah. Yang pertama adalah carilah tempat yang tenang, nyaman, tidak ada gangguan. Tapi tentu saja sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Selanjutnya, duduklah dengan santai. Boleh dengan posisi bersila ataupun selonjoran. Jangan terlalu membungkuk, tulang punggung ditegakkan tapi jangan memaksakan. Atau bisa juga duduk seperti ini dengan posisi yang rileks. Lalu setelah itu, pejamkanlah mata. Lalu bernafaslah secara panjang, perlahan dan teratur. Pusatkan perhatian pada nafas kita. Sadari sepenuhnya nafas kita. Ini kuncinya. Tarikan nafas, sadari. Hembusan nafas, sadari. Sadari kita adalah nafas. Lakukan hal ini sambil tersenyum. Karena dengan tersenyum itu dapat merilekskan otot wajah, otak, dan tubuh. Saat bermeditasi, akan ada banyak sekali bermunculan pikiran-pikiran pop up seperti itu. Biarkanlah, cukup amati saja, tanpa harus menilai ini baik ataupun buruk. Setelah itu lepaskanlah, dan secara perlahan kembalikan perhatian penuh pada nafas kita. Lakukan hal ini sekitar 5-10 menit dalam sehari. Semakin sering, semakin baik. Cara yang kedua untuk melatih mindfulness adalah saat melakukan aktivitas. Contoh, saat makan. Ketika kita makan, kita perhatian penuh pada apa yang kita makan. Ucap syukur pada Tuhan atas makanan hari ini dan orang-orang yang sudah membantu menghadirkan makanan ini. Cium aromanya, rasakan makanannya, kunyah sampai lumat, dan nikmati setiap sensasi rasanya. Kita bisa menerapkan mindfulness pada kegiatan apapun, dimanapun, dan kapanpun. Kuncinya satu, perhatian penuh terhadap apa yang sedang kita lakukan saat ini. Dan nikmati sensasinya. Baik teman-teman, saya kira cukup sekian video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Di sini saya tidak bermaksud menggurui. Saya pun juga masih belajar. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman yang sudah saya dapat dan yang sudah saya alami. Selamat berlatih dengan senang hati. Semoga kita semua dapat semakin bertumbuh kesadaran spiritualnya. Dan kita semua dapat bergotong royong dengan penuh kasih untuk mewujudkan kembalinya Indonesia yang paripurna. Negeri yang gemah rimpah lojinawi, toto tentrem kerto raharjo. Rahayu.